Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, dalam versi yang lain, kisah tentang 3 orang Mayus dari timur yang datang membawa persembahannya kepada kanak-kanak Yesus di Bethlehem. Sebenarnya ada seorang lagi yang ketinggalan. Ini versi lain, yaitu namanya Arteban. Dia juga adalah seorang raja dari timur, namun keberangkatannya terlambat karena berbagai macam urusan. Oleh karena itu 3 orang yang lain lebih dahulu dari dia, dan mereka sudah sepakat bahwa sebelum masuk Yerusalem kita bertemu dulu di satu tempat sebelum kita bersama-sama datang untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Namun ketika Arteban yang sudah terlambat dalam perjalanannya menuju Bethlehem, dia bertemu dengan seorang bapak yang sakit berat. Lalu dia berpikir, saya mempunyai hadiah 3, perak, emas, dan intan yang akan saya berikan kepada kanak-kanak Yesus yang lahir di Bethlehem ini. Tapi Bapak ini, apakah saya harus membantu dia dengan menjual hadiah saya ini? Dan dia pertimbangkan. Ketika dia pertimbangkan lalu dia memutuskan, saya menjual perak saya supaya bisa membantu Bapak ini biaya pengobatannya. Sesudah itu dia melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba di tempat yang mereka sepakati bersama untuk bertemu, ternyata 3 orang Mayus dari timur sudah berangkat duluan. Maka Arteban merasa sudah sepakat mereka tidak menunggu dia mungkin terlalu lama. Dia menjual peraknya dulu membantu seorang bapak yang sakit. Maka dia kemudian ditinggalkan. Namun demikian dia tetap menyusul mereka. Ketika tiba di Bethlehem, dia bertemu dengan seorang serdadu yang ingin membunuh seorang anak bayi yang baru lahir dan ibunya sedang menangis. Serdadu itu menjalankan perintah Raja Herodes supaya membunuh semua anak-anak yang baru lahir. Ibu itu sambil menangis memohon kepada Arteban supaya menolong dia. Arteban lalu berpikir, apakah saya harus menjual emas saya untuk membantu ibu ini supaya serdadu ini tidak membunuh anaknya? Maka dia kemudian memutuskan menjual emasnya, lalu uang itu dia sogok kepada serdadu itu supaya serdadu itu tidak membunuh anak bayi dari ibu itu. Lalu dia berjalan terus mencari raja Yahudi yang dikatakan Mesias itu. Dalam perjalanannya di Bethlehem dia tidak menemukannya. Kenapa? Ketika dia sampai di Bethlehem, ternyata Maria, Yosef, dan kanak-kanak bayi itu sudah menyingsir, sudah pindah ke Mesir. Keluarga kudus ini sudah
datangi dalam mimpi supaya berpindah dari Betlehem ke Mesir. Maka Artaban terus mencari. Selama bertahun-tahun dia berjuang untuk mencari kanak-kanak Yesus ini. Dan akhirnya dia tiba di Yerusalem di tahun yang ke-33 sesudah dia mencari dan mencari. Hari itu dia melihat ada seorang pemuda yang disalibkan di Kalvari. Dan di kayu salibnya tertulis Yesus Nazaremus Rex Judiorum. Artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dia tahu ini orang yang saya cari selama 33 tahun di Yerusalem, di Betlehem. Kenapa dia mau disalibkan? Lalu dia berpikir pengalamannya menolong ibu yang anaknya mau dibunuh oleh serdadu itu. Dia berpikir, saya masih punya intan yang akan saya persembahkan kepada raja orang Yahudi ini. Lalu dia berperang dalam batinnya, apakah saya harus menjual intan saya ini supaya saya bisa menebus orang ini yang saya cari-cari selama 33 tahun dari Betlehem sampai Yerusalem. Dan akhirnya dia memutuskan ketika dia melihat ada seorang ibu yang sakit keras yang memohon kepada Artaban supaya menolong dia biaya pengobatan. Sekali lagi dia menjual intannya, lalu dia menolong ibu yang sedang sakit dalam biaya pengobatannya. Dan ketika itu dia berjalan menuju ke Kalvari mengikuti raja yang dicarinya. Namun ketika dia dalam perjalanan menuju Kalvari, tiba-tiba langit diliputi kegelapan yang luar biasa. Dan gempa bumi begitu sangat luar biasa menyertai kematian Yesus yang disalibkan. Dan sebuah batu besar menimpa Artaban. Dia antara sadar dan tidak sadar. Ada suara yang berseru kepadanya, Artaban, apa yang engkau lakukan kepada mereka yang paling kecil, itu engkau lakukan untuk aku. Lalu Artaban tersenyum. Sesudah dia tersenyum, dia mengerti dan dia meninggal. Karena dia tahu hadiahnya sudah diterima oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan kita Yesus Kristus atau yang dinamakan Epifani. Apa artinya? Kalau kita merayakan hari ini penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Yesus tidak hanya diketahui oleh keluarga kudus dan para gembala, tapi Yesus juga ditampakkan kepada dunia luas yang diwakili oleh 3 raja dari timur dan Artaban ini. Mereka datang menyembah Sang Raja Mesias itu. Maka sesungguhnya Epifani berarti penampakan Tuhan Yesus sebagai Mesias kepada dunia.
Itu sesungguhnya artinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ketika kita merayakan hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang sejak dulu dikenal sebagai pesta tiga raja dari timur, bahkan disebut namanya Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam Injil yang baru saja kita dengar ini tidak ada nama Melkior, Gaspar, dan Baltasar. Kalau begitu, apa yang bisa kita renungkan? Saya mencoba merenungkannya dengan melihat nama-nama ini dalam bentuk yang lain. Yang pertama adalah mereka merupakan lambang-lambang orang-orang yang mencari arti kehidupan yang sesungguhnya. Sesudah mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan sebagai raja, dapatkan harta, kekuasaan, mereka ingin mencari arti kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin kita juga demikian. Sesudah kita menemukan harta kita yang banyak, kekuasaan dan sebagainya, kita mungkin masih mencari makna kehidupan kita yang lebih mendalam. Yang kedua, mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu Dia yang memberikan kebahagiaan paling dalam untuk hidup manusia, yaitu Sang Mesias, Sang Juru Selamat ini. Dan yang ketiga, sesudah mereka menemukan apa yang mereka cari, mereka menyembahnya, memberikan hadiah mereka yang terbaik untuk Sang Mesias itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kalau kitab suci tidak menuliskan nama tiga orang Mayus dari timur ini, pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita semua bisa menjadi tiga orang dari Mayus dari timur ini. Bukan Anda menjadi orang timur, tidak. Tetapi Anda diminta untuk melihat teladan hidup mereka, termasuk Arteban ini, saya dan Anda semua, yaitu mencari makna hidup kita yang paling dalam. Dan ketika kita sudah menemukannya yang paling dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyembahnya, memberikan hadiah yang terbaik untuk Dia. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menemukan Yesus itu dalam hidup kita? Dan kalau sudah menemukannya, kita mau menyembah dan memberi hadiah? Hadiah apa yang mau kita berikan untuk Yesus yang ditampakkan kepada dunia sebagai Raja ini? Silakan Anda menjawabnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.